Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Dikutip dari Indosport.com, bek Bali United Leonardo Tupamahu memuji kualitas Ryuji Utomo dan Wellington Carvalho. Kehadiran dua nama itu diyakini menghadirkan efek positif pada Liga 1 2022-2023. Ryuji dan Wellington hadir dengan satu bek tengah Bali United yang dilepas. Praktis terjadi sedikit penumpukan di sektor bek tengah. Sebelum ada Ryuji dan Wellington, Bali United sudah punya Leonardo Tupamahu, Haudi Abdillah, Jajang Mulyana, Iko Mangtri Artawiguna, Gunawan Dwi Cahyo, dan IKD Arel Priyatna. KD Arel juga sebenarnya nama baru di senior, tapi produk lawas Bali United Youth. Dia diberi kesempatan promosi ke tim senior setelah konsisten jadi bagian kelompok usia Timnas Indonesia mulai dari U16 hingga U20. Terkait situasi ini, Leonardo Tupamahu memandangnya sebagai hal positif, meski terbilang paling senior. Leonardo siap bersaing dengan adik-adiknya. Kalau lihat persaingan, saya sebagai pemain harus selalu siap, karena saya sudah dikontrak Bali United. Siapapun yang datang, mau muda, tua, asing, harus selalu siap, ucap Leonardo. Leonardo sudah berlatih bareng Ryuji Utomo dan Wellington Carvalho. Meski dalam sedikit kesempatan, Leonardo bisa melihat kualitas dari keduanya. Makanya Leonardo sangat yakin bahwa keduanya akan menghadirkan efek positif, meski konsekuensinya persaingan di pos bek tengah menjadi super ketat. Soal kesiapan tim, ini bagus ya, dengan hadirnya Ryuji dan Wellington. Aku pikir mereka pemain yang bagus dan siap, kata Leonardo. Saat ini Liga 1 2022-2023 menghadirkan persaingan super ketat. Ada 6 tim yang punya peluang besar menjadi juara dengan jarak poin berdekatan. Bali United menjadi satu dari 6 tim tersebut. Leonardo pun kemudian berbicara bahwa Ryuji dan Wellington bisa memberi perbedaan dalam ketatnya persaingan. Saya rasa mereka bisa bantu tim untuk kasih yang terbaik ke depannya, ucap Leonardo. Kemudian dari jpnn.com, sejumlah fakta menarik terjadi pada pekan ke-18 saat laga Big Match tersaji antara Persija Jakarta kontra Bali United di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Minggu 15 Januari lalu. Setidaknya ada 3 momen perdana yang layak dikenang dalam pertandingan tersebut, terutama Persija yang menang secara dramatis dengan skor 3-2. Berikut 3 momen perdana Persija versus Bali United dilansir dari laman klub. Laga perdana 2 pemain anyar. Persija Jakarta mencatatkan momen perdana pada laga tersebut. 2 pemain anyar, Dandi Maulana dan Aji Kusuma, yang didatangkan dari Persebaya dan Persiba Balikpapan mencatatkan debut pertama. Satu lagi adalah penyerang sayap Osvaldo Hai yang kembali mendapatkan kesempatan turun ke lapangan hijau seusai diterpa cedera berbulan-bulan. Dandi Maulana, Aji Kusuma, dan Osvaldo Hai masuk dari bangku cadangan dan membantu Persija membungkam Bali United dengan skor 3-2. Kemudian, asis perdana Doni Tri Pamungkas. Gol bek tengah Hansa Muyama Pranata ke gawang Muhammad Ridho terjadi berkat asis dari pemain sayap Doni Tri Pamungkas. Eksekusi tendangan bebasnya mengarah mulus ke kepala Hansamu dan akhirnya berujung gol pada masa injury time. Kemudian gol perdana. 3 pemain Persija mencetak gol pertamanya pada laga perdana putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 kontra Bali United. Ketiganya yakni Reski Fandi pada menit ke-10, Hansa Muyama Pranata pada menit 90+6, dan Ondrej Kudela pada menit 90+10. Reski mencetak gol melalui tendangan jarak jauh dari kaki kanannya. Kiper Bali United Muhammad Ridho tak mampu menghalau arus bola sehingga bersarang ke gawangnya. Hansa Muyama Pranata dan Ondrej Kudela mencetak gol melalui tandukan kepala. Keduanya berhasil mengkonversi umpan matang Doni Tri Pamungkas dari bola mati. siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.